coba gimana kalau itu tuh dari akronim Luha itu let us hurt your dirt. Jadi biarkan kita menyakiti noda kamu. Usaha itu adalah learning by doing gitu. Jadi ya memang belajarnya ketika kamu melakukan itu ya, kamu nggak akan pernah tahu kamu salah kalau nggak dicoba. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Vita Emike Sari. Saya manggil Vita ya? Iya. Lulusan akuntansi dari Unpad, Iya, benar? betul. Dari lulusan akuntansi berarti pernah kerja sebagai akuntan dong? Pernah. Di mana? Boleh ceritain? Dulu kerja di salah satu akuntan publik di Buah Batu, daerah Buah Batu. Di sana sekitar setahun sampai 1 tahun setengah lah. Berarti di lama. kantor pajak? Iya, di kantor. Bukan di perusahaan ya? Bukan. Oke. Dulu sih ceritanya sebenarnya nggak tertarik banget gitu buat ngambil akuntansi. Oh ya? Iya, karena jadi dulu maunya jurusan apa? dulu tuh backgroundnya IPA, jadi udah senang banget sama matematika, fisika itu udah pokoknya kalau lulus kuliah harus ambil salah satu perguruan tinggi yang itulah ya di Bandung. Terus tapi ternyata gagal, nggak masuk situ. Kemudian daripada kita bolong dulu 1 tahun ada gap year, ya udahlah terus keterimanya di Unpad akuntansi, jalanin aja dulu. Nanti kalau misalnya setahun mau rubah lagi. Tapi akhirnya beres. Karena sayang juga mau ngulang lagi, udah kayak duit udah keluar banyak, kayak ya udahlah terusin aja gitu. Nah, terus udah gitu dari seorang akuntan, terus udah gitu jadi bisnis sendiri, gimana ceritanya? Oh, kalau itu juga nggak ada semuanya niat, serba mendadak. Semuanya serba mendadak. Jadi prinsipnya serba gini. Kebetulan. Kalau misalkan kita punya niat, kita punya rencana, kita punya plan usaha atau punya plan apalah untuk kita masa depan gitu. Kemudian ada aja dalam kehidupan tuh nggak sesuai dengan rencana kita. Kita itu bisa pertama ngeluh, kedua mencoba ambil hikmahnya. Yeah. Nah, kalau orang tua bilang, udahlah apa yang kehidupan tawarkan ke kamu itu ya udah kamu jalanin. Kalau ada hikmahnya ya itu buat pelajaran hidup kamu gitu. Jadi hikmahnya itu ngambil langsung laundry sepatu kenapa? Kenapa? Karena dapat hikmat dari mana? Hikmahnya gini, waktu itu kerjaan lagi lancar lah ya. Ya tahulah ya pajak, karir lagi oke. Gitu. Nah, ada biasa pasti kan yang namanya uang, yang namanya kayak gitu mah kita bakal selalu ditawarkan dengan yang bergelimang gitu. Tapi kalau prinsip di keluarga kan halal enggak gitu kan, ada masalah gitu. Kemudian Aldo sendiri ada partner melihat usaha, kok teman-teman kan di dunia lari gitu. Terus kayaknya sepatu yang mahal perlu perawatan gitu. Terus dia nyoba nyuci sendiri. Awalnya aku biasa aja, tapi ya udahlah biar buat hobi daripada macem-macem gitu. Nah, terus lama-kelamaan ini oke juga ya. Cobain yuk kita belajar gitu. Jadi di laundry sepatu ini berdua, ada partner namanya Aldo gitu ya. Ya, kita cobain bisnis. Ya, tapi aku tetap kerja gitu. Maksudnya kan nggak mungkin juga langsung terjun ke bisnis, tapi aku sendiri nggak punya pegangan. Jadi ya udahlah kita coba aja. Nah, kemudian Aldo waktu itu lagi semester tingkat akhir, jadi waktunya luang. Kita cobain, udah terjun, masih kerja sendiri, semua dikerjain sendiri dari berdua. Dari produksi, keuangan, semua marketing dan lain-lain sendiri. Nah, di situ lama-kelamaan ya udah dilihat, nggak harus lihat yang gimana, cuman ada Berapa tahun yang lalu Luhid nih? 2017. Awalnya didirikan sama Aldo, akhirnya kamu bergabung di tahun yang sama. Di tahun yang sama. 2017 sama. Cuman beda beberapa bulan lah kelihatan signifikan nih progresnya. Kemudian oke lah kita coba jalanin, mungkin kita tawarin sama teman-teman di situ pasarnya. Jadi awalnya cuma dari komunitas lari sendiri yang notabene lu sama Aldo emang hobinya di situ gitu. Nama Luhid sendiri dari mana? Oh iya, namanya aneh dan susah, kadang-kadang gue suka salah ya gak sih? Iya, jadi pas gitu tuh kita mikir apa ya namanya, terus kita lihat-lihat kan, ada shoes care, ada apalah gitu ya. Kemudian pasti semua orang pakai nama shoes gitu kan, ya udah kelihatan. Jadi ya udah laundry. Nah, terus apa ya yang bikin kita beda? Nah, kemudian coba
coba gimana kalau itu tuh dari akronim Luhai itu let us hurt your dirt. Jadi biarkan kita menyakiti noda kamu gitu. Menyakiti noda kamu. Iya, jadi nodanya kita sakitin biar hilang. Oke. Nice. Nah, makanya kan nanti kalau orang nanya manggilnya apa nih, Luhait, Luhit, udah aja lah Luhit biar lebih gampang gitu. Nah, kan apa nih Luhit apa? Oh, Luhit. Nah, jadi biar ingat gitu. Udah susah diucapinnya, pas udah bisa ngucapinnya jadi ingat gitu karena jadi orang-orang beda. dibikin penasaran Iya. dulu dengan namanya gitu kan. Kalau udah jelas sepatu mah kalau orang Iya, udah langsung udah tahu, tahu gitu iya. kan ya. Kalau misalnya tadi filosofi nama udah kita bahas gitu kan, dari konsep Luhit sendiri kayak gimana sih? Nah, Lebih konsep ke laundry sepatu doang gitu. kalau konsepnya sebenarnya awalnya memang laundry sepatu karena kita nggak punya background apa-apa juga kan. Partner saya satu, Aldo, itu backgroundnya di teknik pangan, terus saya di akuntansi, nggak ada basicnya sebenarnya. Dua-duanya Iya, dari nowhere. tapi intinya semua harus belajar gitu. Ya. Ketika usaha tuh kita mau nggak mau belajar banyak hal gitu. Nah, awalnya ya cuman laundry sepatu, lama-lama kita cari-cari mungkin Aldo juga di kampusnya dulu pernah ada buat sanitasi karena pangan gitu. Oh ya, kita kayaknya bisa bikin sabun yang aman dan alami gitu. Karena kan basicnya di pangan, kalau pangan kan pembersihnya harus alami gitu kan. Nah, makanya mungkin diolah, bisa nih untuk sepatu dan memang hasilnya bagus gitu. Dan dia ngulik sendiri Iya. dari bahan kimianya, Iya, betul. apanya segala macam. Kemudian kita tes sama sepatu sendiri lah. Oh, ini aman, terus dijemur ya nggak kayak gimana, karena memang hampir 100% bahannya alami gitu. Oke. Maksudnya udah gitu kita tes error trial, akhirnya kita keluarin juga produk sendiri. Jadi buat teman-teman misalnya yang di luar kota terus pengen nyuci kan kita bisa kirim tuh ke luar kota. Jadi nggak usah kayak kirim gitu. sepatunya gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi selain laundry punya produk sendiri, produknya so far masih tentang sabun, Ya, buat sepatu itu. perlengkapan, sabun, perlengkapan. sikat, lap, dan banyak. Jadi kita juga ini sih mencoba melengkapi perlengkapan. Jadi kalau ada orang yang mau buka laundry, ya kita juga support gitu. Oke, jadi kayak misalnya di apa namanya, berarti franchise. Iya, supplier enggak sih, lebih ke supplier aja. untuk bahan-bahan alat Iya. nyuci. Jadi ya, kita gitu. juga nerima buat kalau ada pertanyaan seputar tentang gimana sih buka laundry sepatu, kita juga open gitu. Karyawan udah berapa? Karyawan sekarang karena lagi kondisinya seperti ini ya, kita baru satu, terus lepasnya. Tapi ya kemarin kita lu sempet banyak ya, dong sempet karyawan. sampai enggak sih, paling banyak tiga, karena kan masih turun juga berdua, karena kan kita nggak ada pekerjaan inilah, jadi masih turun gitu. Kalau saya bagian konten kan sekarang juga harus belajar gitu akhirnya, jadi ya bisa mau nggak mau. Berani banget lu keluar dari karir lu yang udah di zona nyaman ke bisnis yang menurut gue is like beginning gitu ya, baru banget buat lu ya gitu, dan bener-bener lu terjun sendiri gitu bareng sama Aldo gitu. Yang gue denger juga Aldo nyuciin sendiri ya. So senekat itu kah? Nekat sih enggak, karena dulu kan masih ada pegangan di kantor gitu. Masih punya tabungan cuman gitu. karena ngelihat oke deh progresnya. Kemudian nah ini yang paling penting ketika mau usaha, dukungan moral itu sama moral tuh penting banget gitu, apalagi dari orang tua gitu, dari keluarga. Karena keluarga tuh banyaknya pengusaha, usaha juga gitu sendiri. Jadi ketika pas mau keluar dari kerjaan, bukannya dihujat malah, oh ya udah enak malah gitu. Karena banyak waktu buat keluarga. Wow. Kan kebayangkan waktu kerja di pajak itu kadang apalagi pas bulan Maret, awal-awal tahun itu lagi banyak-banyaknya. Februari, Maret, April lah ya. Iya. Sampai nggak bisa ketemu orang tua gitu. Waktu di pajak bagian apa sih? Dulu audit pernah, di bagian akuntannya pernah. Dulu kan soalnya pas ngambil S2-nya lagi ngambil akuntansi perpajakan. Jadi, S2 accounting jadi tukang sepatu. iya, sekarang kalau Dihujat ditanya nggak tuh orang, sama teman-teman tuh? tapi seneng karena Vita mana itu tuh yang suka cuci sepatu. Biarin aja. Kita sepatu. Iya. Jadi kalau setiap ketemu teman, lupa mau cuci sepatu, udah brand image-nya udah cuci sepatu. That's nice itu. Masa pandemi ini berdampak banyak kah? Wah, sangat. Karena kan kita bukan di bidang yang memang dibutuhkan orang terus menerus gitu. Iya. Kalau sembako kan jelas ya. Iya. Karena kita kan bukan bukan bahan yang urgensi untuk dipakainya itu tidak besar gitu ya. Pasti. Orang-orang masa pandemi kayak gini Iya. lebih memikirkan untuk makan dulu, betul. kesehatan dulu gitu. So gimana tuh?
menyiasatinya. Yang pertama penjualan dulu Iya, turun 50%, 80%, lebih deh kayaknya. lebih. Lebih 50% Oke. lebih. Tapi ya masih jalan karena kita itu Online? kan online, iya masih Oh, ngejual oke. produk. Soalnya gini, ketika kita mau nyuci sepatu pun, saya kan juga khawatir ya sama karyawan kalau misalnya harus nerima sepatu dari mana gitu kan. Kesehatan karyawan juga harus diperhatikan gitu. Makanya udah How about kita the new kan normal? Kayak kemarin kan lu udah survive nih kan dengan online, dengan coba mengurangi tenaga kerja ya. Nah, terus udah gitu dengan new normalnya gimana? ya tetap ya menjalankan protokol ya pasti kan. Bakalan Mungkin terima ya sepatu? nerima, cuman mungkin pegawai juga dikasih APD buat nerima sepatu. Karena sebelumnya juga iya sih sebenarnya kayak pakai masker atau sarung tangan kayak gitu. Strategi untuk pemasaran di masa pandemi itu selain online ngapain aja? Strateginya selama masa pandemi ini kan kita lebih banyak ke produk ya. Ke produk itu kita lebih campaign ke teman-teman buat cuci di rumah gitu. Misalnya walaupun kalian, jadi kita edukasi aja sih, lebih banyak edukasi bahwa walaupun gak keluar, sepatu pun harus tetap dicuci gitu. Pokoknya so far kemarin bertahan dulu Iya, lah ya, bertahan dengan cara ya lu jualin online gitu. Which is nggak cuman bisnis lu doang ya. Iya, semuanya. Itu yang kadang ngebuat kita, aduh aku gimana nih bisnisnya nggak jalan. Cuman yang perlu dipikirkan, ya kita nggak sendiri kok ngalamin ini, semua orang seperti ini gitu. Ya, gimana caranya kita coping sama ini tuh jangan mikirin bahwa itu tuh menimpa diri kamu sendiri gitu. So sekarang punya strategi baru nggak? Belum ada sih untuk ini, paling apa ya, kita ngeluarin produk-produk baru aja. Nah ini ketika pandemi itu kita ada jeda waktu 2 bulan. Nah 2 bulan itu kan kita pemasukan kurang, tapi kita punya waktu yang banyak. Nah di situ turunnya inovasi. Jadi kamu ngeluarin produk baru, kamu research produk baru, kamu keluarkan gitu nanti. Jadi Luhit itu selama nggak nerima pesanan, Iya. nggak berarti diem ya, Iya, berarti nggak berinovasi iya, ya. Boleh betul. tahu dong? Oh apa iya, itu? kita punya produk baru. Kasih lihat ke teman-teman dong. Nah jadi kan sebenarnya produk kita tuh awalnya sabun. Yep. Ini yang sabun yang Ini yang ya kemarin aku lihat ya. Udah lihat. Ini bahannya alami. Nah kemudian pas kemarin sebenarnya ada 2 produk, tapi yang satu masih aerial trial. Nah yang ini udah dijual ke pasaran. Ini buat sepatu kulit. This is new inovasi from Luhit buat sepatu kulit. Itu Aku juga boleh bahannya lihat ya. alami. Leather balm. Iya. Jadi gimana? Jadi itu buat conditioner biar Waterproofer. supaya buat kulit-kulit gitu. Iya, sepatu kulit yang Kulit kulitnya. kerja ya, Iya. orang-orang Tapi bukan kerja ya. buat sweat ya, jadi buat kulit yang mengkilat gitu. Jadi dioles doang dong. Iya, dioles doang. Jadi dia conditioner biar nggak gampang cracking, biar nggak pecah gitu. So nice. Luar biasa. Ini udah dicoba berarti? Udah dicoba. Siap dijual. Sudah dijual, udah Boleh ada di tahu nggak Tokopedia. harganya berapa? Kalau yang itu sekarang kita 39.000. Oh, oke dong. Iya, jadi terus kemasannya juga kan kecil, jadi bisa dibawa di kantong juga nggak bikin banyak tempat kan, tinggal oles-oles. Kalau misalnya cowok kan sepatu kulit ya, ya cewek juga beberapa sepatu kulit. Kalau cewek kan banyak kan tasnya kulit. Oh iya, bisa juga. Bisa juga? Bisa Oh, dipakai. oke, Jadi buat dompet, tas, terus jam tangan yang kulit, Kulit. gitu. Oke, interesting. Selain ini? Produknya belum dibawa, belum siap buat dijual, Belum tapi siap dijual, tapi on the way lah jalan. boleh ada kisi-kisinya nggak? Next product is what? Next produk buat unyellowing, jadi buat sepatu yang kuning gitu, yang di bawahnya suka bikin kuning tapi udah nggak bisa dihilangin pakai sabun. Kuning rata-rata kena noda kan ya? Kan kuning ada yang kena noda, ada yang karena Lumpur. pemakaian. Kalau kuning yang kena lumpur biasanya udah bisa pakai sabun, Oh, tapi kalau oke. yang udah pemakaian udah kuning banget, nah kita pakai produk itu. Cuman karena mungkin bahannya beda, jadi memang harus dicoba. Cara dapetinnya buat teman-teman. Ada di Tokopedia, bisa juga langsung DM Di ke Instagramnya Instagram, @luhitsoulaundry, Shoelaundry. Kemudian ada di Shopee juga. Ya, di situ bisa. Udah lumayan penjualannya. Ya lumayan sih kalau misalnya daripada diem ya. So, jadi buat teman-teman yang masih kena PSBB nggak berhenti berinovasi ya. Iya betul. Untuk yang usaha sih sebenarnya itu. Ini malah kesempatan kita buat rehat sama berinovasi. Gitu. Aku tuh tertarik sama Luhit nih sampai satu ketika gue ngobrol, kenapa sih kalian harus jual sikat gitu?
ngapain itu, sikat tuh udah di mana-mana pun dapat gitu. Kenapa lu harus jual sikat gitu? Nah itu balik lagi ke edukasi. Di bawah nggak? Bawah. Sampelnya ada 2. Sebenarnya ada banyak banget sikatnya, cuman kan ya nanti bisa dilihat sendiri ya di Instagram. Dan sikat aja ada berbagai macam jenis ada berbagai macam. Nah yang ini kita bawa buat yang sepatu kulit, yang ini premium. Ini terbuatnya dari bulu sapi. Bahannya aja berbeda gitu. Nah ini untuk yang sepatu kanvas, sepatu biasa lah sehari-hari. Jadi kalau buat yang kulit agak lebih halus ya? Iya lebih halus, nanti kalau udah kena air tuh dia bakal halus gitu. Kalau yang kanvas nggak ini kasar buat, tapi iya, agak kasar. ngejejek ya, gimana sih? Agak lebih keras dan Jadi gue kenal Vita nih udah lama, bareng-bareng di komunitas lari. Terus udah gitu, ya oke, laundry, terus sampai akhirnya ngeluarin produk ya. Kenapa harus ngeluarin sikat? ya itu tadi balik lagi, jadi kita kan kadang orang kenapa ya ini sepatu saya jadi pudar, kenapa sepatu saya jadi sobek, karena tidak tahu penggunaan sikat gitu buat sepatu. Beda. Beda-beda. Tergantung bahannya kan, lembutnya terbuat dari apa gitu. Jadi sepatu yang bakal awet juga tahan lama kayak gitu. Ada lagi yang dibawa produknya? Baru ini sampelnya. Tapi yang dijual berapa macam? Sekarang udah ada sekitar 15 produk 15 produk. Wow. di Tokopedia. Buat sepatu aja 15 produk. Itu belum beres kayaknya, Itu masih bukan masalah rambut ya, itu sepatu loh guys. masih ada banyak yang pengen dikeluarin juga, cuman kan kita juga Hanya untuk sepatu. Hanya untuk sepatu. Oke. So passionnya di sepatu banget ya. Kenapa sih? Why? Kalau passion sekarang jujur, kalau misalnya saya kan karena bagian konten sama marketing, jadi lebih seneng ngelihat foto-foto, desain kayak gitu. Kalau misalnya untuk passionnya sepatu, partner yang satu gitu, dia lebih seneng ngulik gitu. Jadi ya udah eksekusi, kita combine aja. Saya sukanya apa, dia apa. Jadi mungkin parfum buat sepatu juga Iya, ada? ada. Serius ada? Oh, wow. Ini biar nggak bau apek gitu. Terus mungkin cara ngejemurnya, Iya, apanya cara gitu. ngejemur, cara sikat tiap sepatu aja nggak sama gitu. Tiap sepatu. Kalau misalnya gue di luar kota, terus gue buka laundry, terus gue kontak Vita, itu akan disupport nggak sih? Iya, bisa. Bukan hanya produknya tapi, iya, tapi semua penanganan sepatu. trainingnya juga Iya. bakal dibantu. Untuk training sih kita lebih kirim video aja tutorialnya gimana. Cuma nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan, after sale-nya kita bantu. Oh, tetap akan di maintenance ya, akan dibantu. Oke, nice service ya from Luhit ya. Iya. Wow. Ini kan totalitas kan semuanya dari tadi ke sepatu. Ini nggak akan merambah lagi the next business apa gitu, atau Belum sih, kita masih ada ide fokus apa? dulu. Masih pengen karena belum beres gitu di sepatu. Tapi agree loh ya, kayak maksudnya banyak anak muda yang berpikir dia mencoba macam-macam gitu. Kenapa nggak coba satu dan fokus to be successful ya? Oke, agree. Ya kadang-kadang kita terlalu banyak juga kita nggak fokus ya nggak sih? Cuman emosi ingin melakukan ini. Coba ini gitu. Ya, pada akhirnya nggak dapat pembelajaran ya. Iya, betul. Vita, setelah dari 2017 di sini ngalamin kesusahan nggak? Wah, banyak lah pasti. Selain ya, masa namanya pandemi usaha. ini, ada tantangan susahnya nggak dalam sebuah bisnis? Pastinya ada yang kayak kepikiran bahwa ada nggak yang mau sama produk kita gitu kan. Walaupun sebenarnya ketika membuat produk kan pasti yang dipikirkan adalah siapa pasarnya, pasti. Tapi pas sudah jadi, pas sudah turun ke lapangan, ada nggak ya gitu. Pasti kan ada perasaan ragu gitu. Ada kedua, terus kalau lagi tiba-tiba berapa hari ini misalnya sepi banget, kok kenapa ya, apa yang kurang gitu. Tapi itu lebih sih nanti bakal jadi introspeksi aja buat kita gitu, kenapa gitu. Nah, banyak juga sih sebenarnya. Memiliki partner, apalagi kan partnernya adalah cowok gitu. Di satu genre aja kadang-kadang ribut gitu, partnernya cowok gitu, dua kepala yang berbeda tuh gimana? Nah, nyatuin idenya tuh. Lebih ke kita selalu nulis minus sama negatifnya gitu dalam sesuatu tuh. Ini apa? Jadi ini sama-sama apa? ya, idenya juga diratain. Iya, dia idenya punya ide 5, kamu 5 Iya. gitu. And the end yang bagus yang mana gitu. That's nice. Pernah dikritik gak? Dikritik sama konsumen, pasti ada ya. Nah itu, tapi kita malah seneng gitu ketika ada konsumen yang kritik teh. Oh iya, berarti konsumen juga Kasih perhatian. kasih gitu. perhatian. Tapi kita malah bakal akan sangat bingung kalau misalnya konsumen Diem aja. kita nggak tahu, kita nggak bisa berubah gitu. Malah bagus banget gitu ketika ada kritik itu.
caranya menanganinya gimana? Ketika lu diomel-omelin sama customer, pernah dong maksudnya? Nah, pokoknya kita selalu merendah aja ya. Maksudnya merendah dalam artian ya kita mengakui kalau memang ada salah gitu. Kemudian kita servis lagi dengan kalau misalnya cuci sepatu ya kita tawarin oke, kita gratis untuk nextnya gitu. Jadi pokoknya customer memang harus di-treat aja. Customer adalah is number one, Iya, everything ya. betul. So hari ini kita belajar banyak dari Vita ya. Dari orang yang berkedudukan sudah enak gitu, ngapain lagi turun ke bawah. Tahu suka susah kayaknya. ada seni tersendiri ya Iya. ketika kita Struggle, berkreasi, iya, struggle, that's the pengusaha tuh gitu ya. Sayang Aldo nggak nongol ya, nanti one day gue mau wawancara Aldo langsung boleh. Jadi gue mau ngobrol dengan partnernya Vita next video ya kan. Terus udah gitu kita mau berbagi buat anak-anak muda yang mereka udah kayak punya ide terus sulit untuk mengapresiasikannya. Itu lu punya tips-tips nggak sih buat mereka? Ketika mulai usaha gitu ya. Untuk mulai usaha sendiri kan sebenarnya dimulai aja dulu. Intinya mulai aja, percaya aja gitu. Ketika kamu udah punya pasarnya, targetnya, idenya udah ada, ya tinggal mulai gitu. Mungkin simpelnya gini ya, nggak usah banyak mikir, mulai aja deh. Iya. Rugi bukan rugi ya, ada masalah pun nanti akan lu belajar ya di tengah-tengah. Iya, memang usaha itu adalah learning by doing gitu. Jadi ya memang belajarnya ketika kamu melakukan itu ya, kamu nggak akan pernah tahu kamu salah kalau nggak dicoba gitu. Jatuh bangun. Bangun. Itu seninya orang. Iya. Nanti kalau nggak gitu ya nggak belajar. Tapi kan pernah punya karyawan dong. Iya. Sulitnya menghadapi seorang karyawan tuh bagaimana gitu? Sulitnya ketika training udah ahli terus keluar. Kabur. Itu kan yang bikin lama, jadi produksi juga makin lebih lama lagi. Tadinya udah cepet gitu, lama-lama harus training lagi orang baru sih kayak gitu. Lu punya trik nggak sih how to manage employee? Pertama sih harus selfless dulu ya. Kita harus ngilangin sifat egois mau kayak gimana. Karena sebenarnya walaupun kita misalnya posisinya di atas ya kita tuh nggak ada apa-apa loh tanpa karyawan gitu. Kita tuh partner lah, jangan nyebut dia kerja buat saya, tapi Tim kita tuh ya, partnernya satu tim. Pokoknya kita jalan, kita punya visi dan misi yang sama ke depan gitu. Jadi harus menganggap diri kita tuh ya sama aja kita dan lu juga harus kerja. Iya betul. Kerja benar-benar ada di situ betul. gitu. Ya jadi kalau kita cuma nyuruh-nyuruh doang kan mereka juga apa nih, tapi kalau kita ikut kerja mereka juga enak gitu buat bekerjanya gitu. Wow, bocorannya banyak nih jadi pengusaha ya. Karena it's not that easy, right? Vita, kemarin gue denger dari seorang accounting nyemplung ke bisnis dan terakhir kita ngopi bareng. Lu lagi belajar apa kemarin? Belajar yang banyak yang dipelajari. Apalagi pandemi ini tuh belajar yang mana? Enggak, kemarin tuh gue bilang, Kak, gue tuh sampai belajar koral ya. Oh iya, belajar itu sih. Gila, lu ngapain gitu kan ya, biar gue bisa megang sendiri guys. Jadi yang gue salut sama Vita nih, ya gue bilang sekarang ada yang baru lagi. Apalagi belajar Udah beli kamera buat foto-foto. Apa? Udah beli kamera buat foto-foto. Wow. Jadi fotonya sendiri aja udah. Ya siapa tahu bisa jadi lagi nih foto kan. Siap. Gak perlu orang kayak gue berarti ya. Gak perlu vendor IT kayak gue. Wow, that's nice. Jadi gue pikir pekerja atau pengusaha intinya kita harus bekerja keras. Iya, bekerja. Ya kan? Sama belajar sih. Sama belajar hal baru terus ya kan. Mau lu jadi pengusaha, mau lu jadi pekerja, lu tetap harus berinovasi ya nggak sih? Apalagi di masa yang sulit sekarang ini ya. Jangan mau tutup mata, tutup telinga lah. Jadi pengusaha mah semua yang terjadi itu berpengaruh sama apa yang kita punya gitu di usaha itu. Kamu punya ini nggak quotes buat anak-anak muda seperti kita ini? Quotes ya. Kayaknya hidup tuh terlalu sempit kalau cuman disajikan sama satu quotes gitu. So, apa yang lu mau sajiin yang lebih luas? Apa ya? Mungkin pesan deh buat quotes ya. Pesan buat young generation.
Jangan mulai aja deh. Pokoknya intinya lu harus memulai ya. Harus memulai. Jangan takut, jangan ragu, itu. Harus melangkah aja intinya ke depan. Berinovasi, berbuat hal yang lebih banyak gitu. Guys, thank you for watching us and don't forget to like And subscribe. and subscribe. See? Thank you, Kebanyakan nonton Vita. YouTube.